tentang peranan cahaya dalam proses melihat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu sebelum mulai, Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus ya anak-anak, berarti semangat untuk mau belajar. Sekarang kita mau belajar peranan cahaya dalam proses melihat. Kemarin sudah Ibu suruh semuanya baca buku untuk hari ini. Nah, kita belajar sekarang peranan cahaya dalam proses melihat. Adapun tujuannya, yang pertama, setelah melakukan percobaan dengan cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan dengan cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci. Nah, nanti ada Ibu bagikan selembaran untuk percobaan. Di situ nanti percobaan kita buat ada menggunakan senter untuk memantulkan cahaya, kemudian gelas, dan ada karton, kemudian lilin. Nah, dari percobaan itu nanti Ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama menggunakan senter dan gelas, yang kedua menggunakan karton, ada 3 lapis nanti, kemudian lilin. Nah, itu kita buat percobaan. Itu untuk membuktikan proses mata melihat. Nah, proses mata melihat itu yang pertama secara mekanismenya, penglihatannya satu, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Yang ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Kemudian otak memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Itu proses mata melihat. Nah, ini tadi Ibu sampaikan untuk yang kelas 4 ya. Nah, setelah melakukan percobaan, nanti kamu membuat kesimpulan. Ibu bagikan ada selembar kertas. Di situ kamu menuliskan kesimpulan yang sudah kamu buat tadi atau uji coba tadi. Setelah itu, kamu bacakan ke depan setiap kelompok, ketua kelompoknya yang membacakan. Nah, itu Ibu tinggal dulu untuk kelas 4. Kemudian kita masuk untuk kelas 5. Nah, di kelas 5 pun sudah kemarin Ibu sampaikan untuk mengulang pelajarannya tentang daur hidup hewan. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama dengan menyimak informasi yang diperoleh baik dari presentasi maupun kegiatan sebelumnya, siswa mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara baik dan benar. Nah, adapun materi daur hidup hewan, yang pertama, setiap hewan mengalami tahap perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan ini disebut daur hidup hewan. Kemudian dalam daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuh kembangnya disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda
pada setiap perkembangannya. Nah, sekarang dari pengertian metamorfosis sempurna, kita tahu salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Kemudian kata, itu metamorfosis sempurna. Sementara metamorfosis tidak sempurna, hewan yang mengalami perubahan tidak terlalu berbeda, itu contohnya kecoa, kemudian ayam, ada lagi kucing, dan sebagainya. Dan ini ada Ibu perlihatkan daur hidup kupu-kupu. Itu contoh metamorfosis sempurna. Ada juga nanti di situ Ibu perlihatkan daur hidup ayam dan daur hidup kucing. Nah, tugas kalian untuk kelas 5, gambarlah siklusnya metamorfosis sempurna 1 dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada tugas kalian, Ibu tunggu sementara Ibu ke kelas 4 mengumpulkan hasil percobaannya tadi. Nah, udah siapkan anak-anak? Ayo dikumpul. Kemudian nanti ketua kelompoknya mempresentasikan atau membacakan apa yang telah dituangkan di dalam kertas yang Ibu bagikan ya. Nah, selanjutnya untuk kelas 5 sudah siap dikumpul, nanti Ibu beri nilai kemudian Ibu kembalikan. Setelah itu Ibu ambil kesimpulan bahwa setiap hewan mempunyai daur hidup yang berbeda-beda sesuai dengan metamorfosisnya, yaitu ada yang metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Itu tadi contohnya kupu-kupu dan kata untuk metamorfosis sempurna. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu contohnya seperti kucing, kemudian ayam dan kecoa. Nah, itu tadi Ibu buat kesimpulannya. Untuk tugas di rumah ada Ibu bagikan selembaran kertas. Nanti carilah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna masing-masing 1. Gambarlah di rumah hewan di sekitarmu. Jadi besok Ibu tagih lagi harus dikumpul semua. Untuk yang kelas 4 tugasnya di rumah ada selembar. Ibu beri tugas gambar mata. Gambar mata itu buatlah keterangan. Di situ tanpa keterangan. Maksudnya di situ nanti tunjukkan mana dia bola mata, mana dia pupil, mana dia retina, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kamu semua dan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dicerna. Itu yang kita harapkan semua. Ibu sudahi. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.